Baik, perkenalkan Bu, kami dari kelompok yang beranggotakan Rafael Remco Mardian Sembaya, yaitu saya, ya, lalu Muhammad Putra Arifin Pani, lalu Fazlur Rahman Al-Mubaro, lalu Kevin Maverick, lalu Gabriel Ernesto, lalu Alvaro Tabara. Di sini kami memilih untuk melakukan analisis sentimen pada code yang sudah ada. Jadi kami code ini diambil dataset ini diambil dari uh, Kaggle, yaitu dengan judul Stroke Prediction Dataset. Dataset ini berisi beberapa fitur-fitur yang nantinya akan berpengaruh pada analisis apakah seorang pasien dapat mengalami stroke atau tidak, dapat mengalami brain stroke atau tidak. Hal yang pertama dilakukan adalah importing library. Di sini ada beberapa library seperti NumPy, Pandas, Matplotlib, Seaborn untuk menampilkan ataupun ya untuk menampilkan daripada datasetnya. Lalu ada beberapa libraries yang diimpor untuk pemodelan seperti eh, linear linear, lalu NetBayes, SVM, eh, KNeighbor, dan lainnya. Dataset ini memiliki 12 fitur, yaitu yang pertama adalah ID yang menjadi identifier, lalu ada gender, di mana gender memiliki beberapa kategori, yaitu male, female, dan other. Lalu ada fitur age, yaitu umur pasien. Lalu ada fitur hypertension, di mana hypertension ini kategori apabila pasien tidak memiliki hypertension maka nilainya adalah 0. Lalu apabila pasien memiliki hypertension maka nilainya adalah 1. Lalu status heart disease, di mana 0 apabila pasien tidak memiliki heart disease, lalu 1 apabila pasien memiliki heart disease. Lalu status pernikahan, yaitu ever married, di mana yes apabila pasien telah nikah, dan no apabila pasien tidak nikah. Lalu adalah work type atau profesi. Sini ada beberapa kategori, yaitu pertama adalah children, lalu government job, lalu never work, lalu private, lalu self-employed. Lalu fitur selanjutnya adalah residence type, di mana ada rural dan urban, pedesaan dan juga perkotaan. Lalu selanjutnya adalah average glucose level, di mana nilai ini adalah nilai numerikal daripada rata-rata glukos pada suatu pasien. Lalu nilai BMI-nya, yaitu nilai body mass index dari setiap pasien. Lalu fitur selanjutnya adalah smoking status, di mana ada beberapa kategori, yaitu formerly smoke, yang pernah merokok tapi sudah berhenti, lalu never smoke, tidak pernah merokok, smokes yang masih merokok sampai sekarang, dan unknown. Unknown ini tidak diketahui status daripada rokok atau tidak. Lalu ada fitur target, yaitu stroke, di mana 1 apabila pasien memiliki stroke, dan 0 apabila tidak. Pertama, data tersebut dimasukkan pada data frame data. Lalu di sini kita akan melakukan basic exploration. Di sini dibuat data.shape yang menampilkan ada 5110 baris daripada data tersebut dan 12 fitur. Lalu data head untuk menampilkan head daripada datanya pada tabel ini. Lalu di sini kita melakukan data.info untuk melihat info daripada datasetnya. Dataset ini memiliki fitur pada dataset ini memiliki beberapa data type, yaitu integer, object, dan float. Objeknya nanti akan kita tangani pada proses berikutnya.
Jadi di sini adalah dataset summary-nya. Kita melakukan data.describe untuk menampilkan statistik daripada dataset tersebut. Kode seperti min, standard deviation, nilai minimal, maksimal, dan lainnya. Lalu di sini ada data describe untuk em, eh, data type yang eh, fitur yang ya, fitur yang memiliki data type objek. Di sini ada gender, ada ever status pernikahan, ada status pekerjaan, lalu ada residence type, lalu status merokok. Di sini akan kita tangani pada data processing nanti. Lalu di sini kita akan melihat data duplikat pada data ini. Di sini setelah dijalankan hasilnya adalah 0 dari 5110 data entry. Lalu di sini kita melihat nilai data yang memiliki nilai 0 dengan menggunakan data.isna.sum. Di sini bisa dilihat nilainya 0 kecuali nilai BMI. Ada 201 data yang memiliki nilai 0. Jadi pada data preprocessing nanti nilai BMI ini akan di drop saja karena tidak terlalu berpengaruh pada pembangunan model model nanti karena tidak kecil persenannya daripada jumlah data keseluruhan. Lalu data pre-processing akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Gavriel dengan NIM 2140101. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai data pre-processing. Hal yang pertama dilakukan adalah untuk menghilangkan semua data yang memiliki nilai nol. Setelah dihilangkan, kita mendapati ada 4.909 data lagi yang tersisa. Setelah itu, hal yang selanjutnya dilakukan adalah yang pertama mengubah data atau kolom age menjadi integer tipenya. Setelah itu data yang gender menjadi other. Setelah itu kolom hypertension kita akan encoding yang nilainya yes menjadi satu, yang nilai no menjadi nol. Begitu juga dengan kolom heart disease dan kolom stroke. Setelah itu dilakukan penyederhanaan atau mempercantik atau membuat kata-kata tersebut menjadi lebih baik untuk dilihat seperti uh, smoking status yang never smoke menjadi never smoke tetapi N dan S-nya huruf besar. Begitu juga dengan kolom-kolomnya juga dinamai yang gender yang G-nya kecil di awal menjadi G-nya besar di awal. Begitu juga dengan yang lain sehingga eh, namanya konsisten yaitu double case atau proper. Setelah itu eh, dilakukan penglihatan kembali apa data tersebut. Seperti yang bisa dilihat, data menjadi eh, lebih gampang untuk dilihat oleh mata. Setelah itu dilihat summary atau rincian dari data set tersebut, bisa dilihat bahwa ada umur, BMI, dan rata-rata nilai glukosa. Ada 4.908 dengan mil, mil untuk umur ada 42,8 tahun, standar deviasinya 22,5 tahun, minimalnya ada 0 tahun, 25 persentilnya ada 25 tahun, 50%-nya 44 tahun, 75%-nya 60 tahun dengan maksimal 82 tahun. Untuk BMI ada nilainya rata-ratanya ada 29, standar deviasinya 7,8, minimalnya ada 10,3, 25% 23,5, 50%-nya ada 26,1, dan 78%-nya ada 33,1, dengan nilai maksimal 97,6. Untuk
nilai glukosa rata-ratanya ada 105,29742 dengan standar deviasi 44, minimal 55, 25%-nya 77, 50%-nya 91, dan 75%-nya 113 dengan nilai maksimal 271. Setelah itu dilakukan setting eh, data describe. Di sini bisa dilihat eh, gendernya ada dua. eh, untuk gender paling sering dimunculkan adalah female dengan 2.897 angka, merit 3.204 dengan tipe kerjaan pekerjaan pribadi 2.810, tipe kependudukan ada di kota 2.490, status merokok tidak pernah merokok 1.892, hipertensi eh, tidak eh, dengan 4.497, penyakit jantung dan stroke 4.605 dan 4.699. Jadi dari data ini untuk gender data cukup eh, balance dengan female sekitar 2.900 dan male-nya 2.000. Untuk status pernikahan ada 3.204 yang menikah dan sekitar 1.700 yang tidak menikah, sedikit ada imbalance. Untuk tipe pekerjaan ada private job 2.810, ada ketimpangan karena di sini ada 5 nilai unik terdapat, tetapi nilai paling atasnya ada 2.810. Ini residence type atau jenis tempat tinggal, kotaan ada 2.490 yang ada di kotaan, berarti sekitar 2.000, 2.500, 2.400 berada di pedesaan dan ini cukup balance. Smoking status atau status pernah merokok atau enggak ada 1.852 yang tidak pernah merokok dan sisanya ada yang mungkin pernah merokok, tidak pernah merokok, dan yang lainnya tiga lagi. Terdapat sedikit imbalance. Dengan hypertension eh, bisa dilihat bahwa ada 500, hanya ada 450 data yang tidak ada hipertensi. Dengan penyakit jantung juga ada terdapat hanya 200, 240 data, stroke hanya 200, 208, 209 data. Setelah itu eh, di sini di set untuk template grafik untuk selanjutnya dengan style white, dengan eh, face color-nya seperti ini, dan figure face color-nya ini, dan grid color-nya white. Bisa dilihat bahwa seperti ini akan terjadi grafiknya dengan nilai-nilai tersebut. Palet dengan palet CMAP-nya. Sekian dari penjelasan saya mengenai data pre-processing dan custom palette for visualization. Terima kasih. Oke, jadi kita akan melakukan visualisasi pada data kita. Yang pertama ada visualisasi dari distribusi umur dari pasien yang mengalami stroke. Yang pertama, kita memilih data yang akan kita visualisasi. Di sini bisa dilihat ada predikat dari data yang memfilter bahwa data di kolom stroke harus bernilai yes supaya dimasukkan ke dalam visualisasi. X yang digunakan itu adalah age atau umur, hue itu gender untuk membedakan nilai mana yang punya mana. Karena di sini kita ada gender male dan female. Setelah itu bisa kita jalankan dan kita akan melihat hasil visualisasi ini. Bisa dilihat pada usia 50 distribusi usia pada pasien stroke untuk male dan female mulai melonjak ke atas.
Kemudian ada juga visualisasi dalam bentuk Filin plot dengan data dengan cara filter data yang sama. Kita bisa melihat bahwa male kebanyakan kebanyakan pasien stroke untuk male itu berada rata-rata di umur usia sekitar 55 ke atas sampai ke 82. Dan untuk female distribusinya hampir mendekati masih di antara 40 dan 60. Mungkin ini dianggapnya 48 dan sampai 82 tahun. Yang selanjutnya ada distribusi dari gender atau jenis kelamin dari pasien stroke. Yang di sini kita juga menggunakan index filter, yaitu data dari stroke-nya yang bernilai yes. Artinya semua data yang digunakan di visualisasi itu pasti memiliki nilai yes di dalam kolom stroke-nya. Kemudian di samping ada value counts, ascending through, yaitu yaitu eh, wah, yaitu nilainya melonjak dari bawah menuju ke atas. Value count ascending through, value nol itu yang data yang pertama divisualisasikan adalah data yang paling kecil, kemudian di bawahnya ada ascending through value 1, data selanjutnya. Bisa dilihat di sini 42% dari pasien stroke itu mm, jenis memiliki gender female dan sisanya itu adalah female. Di visualisasi bentuk lain juga kita dapat melihat jumlah pasien pasien stroke bisa dilihat di sini. 89 dari total pasien itu adalah male dan sisanya 120 pasien itu adalah female. Selanjutnya ada distribusi dari pasien pasien stroke berdasarkan status perokok dari tiap pasien. Di sini mereka menggunakan predikat yang sama, yaitu data yang di kolom stroke itu harus bernilai yes, ambil di smoking status, baru di value count. Mereka menggunakan ascending force, yaitu datanya berurut dari atas ke bawah atau menurun. Jadi data yang paling awal ditampilkan itu adalah data yang memiliki nilai paling paling besar. Lalu yang lebih kecil, dan yang terakhir paling kecil. Bisa dilihat di sini 40 dari dari total pasien pasien stroke itu tidak pernah merokok, 27% itu pernah merokok, 18,66 itu perokok perokok dan 13,88 tidak diketahui status merokoknya. Bisa juga dilihat dalam bentuk bar label. 84 jumlah itu dari total itu tidak pernah merokok, 57 per dulunya merokok, 39 perokok, dan 29 tidak tahu status perokoknya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai stroke patient marital status, yang dimana artinya pasien yang sudah married atau belum yang berisiko yang sudah terkena stroke. Lalu di sini ada visualisasi tentang stroke patient marital status, yang dimana pasien yang sudah married itu lebih banyak terkena stroke, yaitu 89% berwarna coklat. Lalu yang belum married itu yang terkena stroke itu sebanyak 11% yang warna oranye ini. Lanjut ke bawah,
Nah, di sini stroke patient marital status ini divisualisasikan dalam bar chart. Ini mengikut dari eh, visualisasi lingkaran, itu mengikuti data yang di atas lalu dibuat ke bar chart, yang dimana tetap pasien yang menikah itu lebih banyak pasien yang terkena stroke itu sebanyak 186, dan yang belum menikah itu sebanyak 23 yang terkena stroke. Baik, selanjutnya stroke pasien BMI, yaitu dimana pasien BMI yang terkena stroke itu sudah lebih banyak laki-laki, karena dia laki-laki yang berwarna coklat karena dia antara 25 sampai 35, dan perempuan itu lebih di bawah, mendekati 15. Jadi pasien yang laki-laki itu lebih banyak kena stroke. Selanjutnya dalam visualisasi ini stroke pasiennya kita bisa lihat laki-laki male patients BMI fall in between 25 sampai 35. Sini 25 sampai 35. Dan yang perempuan itu pasien BMI fall in between 23 sampai 31. Jadi kesimpulannya laki-laki itu cenderung terkena stroke BMI. Selanjutnya stroke patient heart disease, yaitu pasien yang mempunyai penyakit jantung dan cenderung terkena stroke. Jadi ini pasien yang memiliki penyakit jantung itu yang tidak memiliki penyakit jantung itu 80%,86%, 80,86%, dan yang memiliki penyakit jantung itu 19,14%, dan dominan yang tidak mempunyai penyakit jantung itu cenderung terkena stroke. Itu langsung lanjut ke sama seperti yang tadi, dia mengambil data dari visualisasi lingkaran, jadi diubah ke bar chart. Itu yang tidak mempunyai heart disease itu 169, dan yang mempunyai heart disease itu 40, dimana yang tidak mempunyai penyakit jantung itu cenderung terkena stroke. Baik, di sini saya akan menjelaskan pada bagian stroke patient hypertension status. Jadi di sini dia itu visualisasi dari apakah pasien yang terkena stroke itu memiliki hipertensi atau tidak. Oke, jadi di sini ditetapkan yaitu pasien yang tidak memiliki hipertensi bernilai value 0, dan yang memiliki hipertensi itu memiliki value 1. Dan yang dimana kalau kita buat di sini pie chart-nya, yang berwarna coklat itu ditetapkan untuk pasien yang terkena stroke tidak memiliki hipertensi. Dan yang berwarna oranye itu pasien yang terkena stroke memiliki hipertensi. Jadi di sini kita dapat rasio sebanyak 71,29%, bahwa 71,29% pasien yang terkena stroke tidak memiliki hipertensi, dan sisanya 28,71% pasien yang terkena stroke memiliki hipertensi. Oke, lanjut di sini. Jika yang tadi itu dalam bentuk pie chart dan dalam jumlah rasio, dan sedangkan di sini itu dalam bentuk horizontal bar dan dalam jumlah angka. Bisa kita lihat di sini ada sebanyak 149
pasien yang terkena stroke tidak memiliki hipertensi dan 60 orang pasien yang terkena stroke memiliki hipertensi. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pasien yang terkena stroke belum tentu terkena hipertensi juga atau memiliki hipertensi juga. Kita lihat di sini lagi untuk apakah pasien yang terkena stroke memiliki rata-rata gula darah yang tinggi. Di sini kita bandingkan antara male dan female atau laki-laki dan perempuan. Bisa kita lihat ada histogram yang sudah dibuat bahwa eh, kebanyakan pasien itu rata-rata gula darahnya itu di angka 60 sampai 120 dan yang paling banyak itu level gula darahnya itu di angka 20 yaitu bergender laki-laki. Kita lanjut untuk di sini yaitu perbandingan seberapa banyak pasien yang terkena stroke yang memiliki gula darah paling tinggi, level gula darah paling tinggi antara laki-laki dan perempuan. Setelah di sini yang paling tinggi di sini itu yang bergender laki-laki, yang berwarna coklat. Yang berarti kebanyakan pasien laki-laki itu memiliki rata-rata level gula darah di antara 70 sampai 120, sedangkan yang perempuan memiliki rata-rata di antara 55 sampai 115. Kita lanjut ke eh, pasien yang terkena stroke berdasarkan pekerjaannya. Di sini sudah kita buat pie chart-nya yaitu di untuk yang berwarna coklat kami tetapkan yang bekerja sebagai private job dan yang berwarna oranye itu pekerja karyawan dan yang berwarna biru atau hijau itu yang bekerja di pemerintahan yang dimana yang private job itu memiliki rasio 61,06% yang dimana yang bukan yang paling besar atau yang paling banyak yang pekerja karyawan itu 25,48% dan yang bekerja di pemerintahan 13,46% atau yang paling kecil. Eh, yang tadi itu yang pie chart tadi itu rasionya dan yang di sini horizontal bar itu jumlah pasiennya yang mana private job sebanyak 127 pasien, pekerja karyawan itu 53 pasien yang terkena stroke, yang bekerja di pemerintahan 28 pasien terkena stroke dan ada satu anak-anak yang masih anak-anak yang pasien yang terkena stroke. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Putra Haripin Pane. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yaitu tentang stroke pasien residence, yaitu merupakan merupakan tujuannya untuk memvisualisasikan proporsi pasien stroke yang tinggal di daerah kota dan daerah pedesaan, yang dimana di sini tuh singkatnya kode ini tuh gimana caranya untuk kita bisa menampilkan visualisasi ini, pie chart ini, gimana kita dapat bahwasannya 52,15% itu eh, masyarakat stroke itu dari perkotaan, kemudian 47%, 47,85% itu dari pedesaan. Kemudian di sini kita dapat lihat jumlahnya, yaitu jumlahnya tidak terlalu berbeda jauh antara masyarakat yang di perkotaan dan di pedesaan. Kemudian setelah itu kita lihat bagian correlation map-nya. Di correlation map-nya ini kita dapatkan insight bahwasannya kita dapat melihat bahwasannya tidak ada korelasi yang tinggi antara fitur target stroke dengan
fitur-fitur lainnya. Kemudian terdapat korelasi positif kecil antara fitur target dan usia. Yang dimana sini hipertensi, penyakit jantung, serta rata-rata kadar glukosa. Kemudian ada juga korelasi positif kecil antara usia dengan stroke, hipertensi, penyakit jantung, rata-rata kadar glukosa dan BMI. Kemudian di sini ada juga korelasi kecil antara status merokok dengan status pernikahan, jenis pekerjaan, dan BMI. Kemudian ada juga korelasi positif antara usia dan jenis pekerjaan. Kemudian ada juga korelasi positif, kok ada juga korelasi negatif, ini yang terakhir negatif, yaitu antara usia dengan status pernikahan. Kemudian setelah di correlation map ini, kita membuat modelnya dengan performance evaluasi. Di sini kita eh, setelah standarisasi, kita split dengan rasio itu 80% data training dan 20% data validasi. Nah, bisa kita lihat di sini, kita test size-nya itu 0,2, berarti untuk trennya itu 0,8, 80%. Kemudian di sini ada beberapa model yang di mana pertama itu model logistic regression, di mana dia mendapatkan akurasi logistic regression yaitu 79%. Ini cukup baik. Kemudian ada Gaussian Knife Bias di mana mendapatkan akurasi yaitu 66%. Kemudian ada Bernoulli Knife Bias yaitu performanya lebih tinggi daripada Gaussian Knife Bias yaitu 72,07%. Kemudian ada algoritma SVM Support Vector Machine di mana akurasinya yaitu 83,35%. Kemudian ada random forest di mana itu akurasinya itu 94,79%. Ini yang tertinggi saat ini. Kemudian ada KNN, Kanier Snake Boards, yaitu eh, akurasinya itu 93,78%, di mana itu hampir sama ya dengan yang random forest, tapi lebih tinggi random forest. Kemudian ada extreme gradient boosting, akurasinya itu 95,9559%, di mana itu sekarang menjadi akurasi yang paling tinggi. Kemudian sejauh ini yang extreme gradient boosting ini lebih paling tinggi untuk akurasinya. Kemudian ada neural arsitektur, yaitu di sini kita lihat trainingnya, kemudian kita tengok training and validasinya, yaitu. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.